Salam rahayu sagung dumadi, sedulurku pahing dimanapun panjenengan berada. Seringkali di sepertiga malam yang sunyi, panjenengan duduk termenung dan bertanya-tanya kepada Sang Pencipta, mengapa jalan hidup panjenengan terasa begitu berat? Mengapa ujian datang silih berganti, pengkhianatan terjadi berulang kali, seolah tiada henti menguras air mata, kewarasan, dan tenaga panjenengan? Ketahuilah, sedulurku, Gusti Allah tidak sedang menghukum panjenengan, semesta tidak membenci panjenengan. Ibarat sebatang besi pilihan yang sedang ditempa di dalam perapian yang menyala-nyala, rentetan kegagalan dan rasa sakit itu adalah cara alam semesta membentuk mental baja di dalam diri panjenengan. Karena sejatinya, di balik tangis dan lelah yang panjenengan sembunyikan dari keluarga, tersimpan 5 tanda gaib bahwa panjenengan adalah calon pewaris tahta kekayaan yang sesungguhnya. Apa sajakah 5 tanda aura Raja Rezeki yang bersemayam di dalam tubuh dan batin seorang pahing? Sebelum bahwedar rahasianya satu persatu, monggo luangkan waktu sedetik untuk menekan tombol subscribe di channel Mbak Primbon ini dan nyalakan loncengnya. Mari kita niatkan sebagai penyambung silaturahmi batin agar kita bisa menembus gerbang kesuksesan panjenengan bersama-sama. Mari kita bedah tanda aura kekayaan yang pertama. Coba panjenengan ingat-ingat kembali sejak panjenengan masih berusia belia. Sadar atau tidak, panjenengan sudah memancarkan aura seorang pemimpin atau pemegang kendali yang sangat kuat. Orang yang terlahir di pasaran Pahing, baik itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu atau Minggu Pahing, membawa cetak biru atau blueprint kosmik yang tidak biasa. Panjenengan dilahirkan bukan untuk menjadi seorang pengikut yang hanya bisa mengekor, menunduk atau membebek pada perintah orang lain. Ada dorongan fitrah yang sangat kuat di dalam dada panjenengan untuk selalu mengambil inisiatif. Ketika orang lain kebingungan, panjenengan secara naluriah akan melangkah maju untuk memecahkan kebuntuan. Hebatnya, kepemimpinan panjenengan bukanlah tipe kepemimpinan yang arogan, otoriter, atau suka menindas yang lemah. Justru sebaliknya, aura wibawa panjenengan lahir dari keberanian panjenengan dalam memikul tanggung jawab yang paling berat. Ketika keluarga besar sedang dilanda musibah, atau ketika teman-teman panjenengan sedang tertimpa masalah keuangan yang rumit, siapa yang biasanya maju paling depan untuk mencari jalan keluar? Ya, panjenenganlah orangnya. Panjenengan rela mengorbankan waktu istirahat panjenengan, pikiran panjenengan, bahkan terkadang menguras uang di dompet pribadi panjenengan demi memastikan orang-orang di sekeliling panjenengan aman dan selamat. Sikap ketegasan yang dibalut dengan sifat mengayomi inilah yang menjadi magnet rezeki pertama panjenengan. Semesta mencatat kebaikan panjenengan. Orang-orang secara alami menaruh hormat dan kepercayaan yang sangat besar di pundak panjenengan. Dan ingatlah sedulur, di dunia ini kepercayaan adalah mata uang yang nilainya jauh lebih tinggi daripada emas. Dari kepercayaan orang-orang inilah, kelak pintu-pintu relasi bisnis dan rezeki besar akan terbuka lebar untuk panjenengan. Kemudian, mari kita melangkah pada tanda aura kekayaan yang kedua. Ini adalah pusaka gaib paling berharga yang tertanam di dalam relung batin seorang pahing, yakni ketajaman intuisi dan penguasaan ilmu titen tingkat tinggi. Leluhur kita di tanah Jawa mewariskan ilmu titen bukan semata-mata sebagai klinik atau alat untuk meramal nasib. Ilmu titen adalah kepekaan batin atau frekuensi spiritual tingkat tinggi untuk membaca tanda-tanda alam, gelagat manusia, dan arah datangnya rezeki.
Sebagai seorang pahing, panjenengan dikaruniai radar batin yang sangat luar biasa peka. Seringkali panjenengan mampu membaca isi hati dan niat asli seseorang hanya dengan menatap sorot matanya beberapa detik saja. Ketika ada orang yang datang menawarkan kerjasama bisnis dengan kata-kata yang sangat manis dan menjanjikan, logika panjenengan mungkin berkata, itu peluang bagus. Tetapi tiba-tiba ada bisikan halus di relung hati panjenengan yang memperingatkan, jangan ikut, orang ini niatnya buruk, ini jebakan. Dan terbukti, beberapa bulan kemudian orang tersebut benar-benar menjadi penipu. Intuisi panjenengan menyelamatkan panjenengan dari kehancuran. Lebih dari itu, mata batin panjenengan sangat tajam dalam melihat peluang emas. Ketika orang lain melihat sebuah lahan gersang atau barang rongsokan yang tidak berguna, otak dan batin panjenengan justru bisa melihat bahwa di sana ada potensi uang miliaran rupiah jika diolah dengan cara yang benar. Keputusan-keputusan besar dalam hidup panjenengan jarang sekali murni hanya menggunakan akal sehat atau logika. Panjenengan selalu menyelaraskannya dengan rasa atau perasaan batin. Gabungan antara keberanian melangkah dan ketajaman intuisi inilah yang kelak akan membawa panjenengan pada satu titik kesuksesan yang membuat banyak orang terbelalak kaget. Sedulurku pahing, panjenengan sudah memegang dua pusaka gaib di dalam diri panjenengan. Jiwa kepemimpinan yang berani pasang badan, dan radar intuisi yang tidak pernah berbohong. Jika dua pusaka ini panjenengan asah dengan hati yang bersih, tidak ada satupun kekuatan kemiskinan yang mampu menahan laju panjenengan. Namun, perjalanan kita baru saja mulai. Di balik dua tanda tersebut, masih ada ujian mengerikan yang harus panjenengan lewati untuk membangkitkan tanda yang ketiga dan keempat, yakni mental baja yang tahan banting dan karisma alami penunduk lawan. Mengapa orang pahing harus dibuat jatuh tersungkur dan dikhianati berkali-kali sebelum akhirnya bangkit menjadi raja sejati? Siapkan batin panjenengan, tarik nafas yang dalam, dan mari kita selami rahasia ketangguhan batin panjenengan di bagian kedua. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Mbah di pelataran Mbah Primbon. Salam rahayu sagung dumati. Sugeng rawuh, selamat datang kembali di pelataran batin kita, sedulurku pahing yang sangat Mbah banggakan. Melanjutkan ngaji rasa kita dari bagian pertama, panjenengan kini telah menyadari bahwa di dalam diri panjenengan sudah tertanam dua pusaka gaib, jiwa kepemimpinan sang pemegang kendali dan ketajaman ilmu titen yang tak mudah dikelabui. Namun pusaka yang hebat tidak akan pernah tercipta dari besi yang manja. Keris pusaka yang sakti mandraguna harus melewati ribuan kali tempaan palu dan panasnya bara api. Begitu pula dengan takdir panjenengan. Mengapa jalan hidup panjenengan seringkali diwarnai isak tangis yang tertahan, kerugian, dan pengkhianatan dari orang terdekat? Mari kita bongkar rahasia tanda ketiga dan keempat dari aura kekayaan panjenengan malam ini. Bagi sedulur yang baru saja singgah untuk ngangsu kawruh, mencari ilmu di majelis ini, Mbah persilahkan dengan ikhlas untuk menekan tombol subscribe di channel Mbah Primbon dan nyalakan loncengnya. Mari kita selaraskan energi kebaikan ini agar pintu rezeki panjenengan semakin terbuka lebar. Sedulurku pahing, tanda ketiga dari orang yang ditakdirkan menjadi wadah rezeki raksasa adalah memiliki mental baja yang tahan banting. Dan Mbah berani bersaksi, mental orang pahing adalah salah satu yang paling tangguh di antara seluruh pasaran weton yang ada di muka bumi ini. Coba panjenengan renungkan perjalanan hidup panjenengan ke belakang.
Berapa kali panjenengan ditipu habis-habisan oleh rekan bisnis? Berapa kali panjenengan difitnah oleh orang yang sangat panjenengan percayai? Berapa kali usaha yang panjenengan rintis dengan susah payah dari nol tiba-tiba hancur berantakan hingga menyisakan tumpukan hutang yang rasanya mustahil untuk dilunasi? Bagi manusia biasa, satu saja dari rentetan ujian itu sudah cukup untuk membuat mereka gila, putus asa, atau bahkan mengakhiri hidupnya. Tetapi tidak dengan panjenengan. Panjenengan memang menangis, panjenengan memang hancur, batin panjenengan menjerit mempertanyakan keadilan Gusti Allah. Namun anehnya, setelah panjenengan puas menangis di atas sajadah atau di sudut kamar yang gelap, keesokan paginya panjenengan akan kembali berdiri tegak. Panjenengan mengusap air mata, memakai pakaian panjenengan, dan kembali melangkah keluar rumah untuk bertarung mencari nafkah seolah tidak terjadi apa-apa. Inilah yang diibaratkan oleh para leluhur sebagai ujian kawah candra di muka. Semesta sengaja menghajar panjenengan berkali-kali bukan untuk mematikan langkah panjenengan, melainkan untuk memperbesar kapasitas wadah batin panjenengan. Jika panjenengan ditakdirkan memegang kekayaan miliaran rupiah, maka mental panjenengan tidak boleh cengeng. Kegagalan dan rasa sakit itulah yang membentuk kebijaksanaan, kedewasaan, dan kehati-hatian panjenengan. Setiap luka batin yang panjenengan lewati adalah lencana kehormatan atau medali gaib yang semakin menguatkan pancaran aura rejeki di tubuh panjenengan. Dari tempaan penderitaan yang bertubi-tubi itulah, secara perlahan lahir tanda aura kekayaan yang keempat, yakni karisma alami dan wibawa yang menundukkan lawan. Sedulurku, karisma sejati tidak pernah bisa dibeli dengan pakaian branded yang mahal, jam tangan mewah, atau mobil sport yang mengkilap. Wibawa sejati memancar dari kedalaman jiwa seseorang yang sudah selesai berdamai dengan penderitaannya. Karena panjenengan sudah merasakan pahit getirnya kehidupan di titik paling bawah, sorot mata panjenengan berubah. Ada ketegasan, kedalaman, dan misteri di dalam tatapan seorang paing. Panjenengan tidak perlu berteriak-teriak untuk dihormati. Panjenengan tidak perlu mencari muka atau memamerkan harta di media sosial agar orang segan kepada panjenengan. Cukup dengan duduk diam dan berbicara seperlunya, energi di sekitar panjenengan sudah berubah. Orang-orang akan secara otomatis menaruh rasa hormat, bahkan mereka yang awalnya berniat meremehkan panjenengan akan tiba-tiba merasa sungkan dan ciut nyalinya saat berhadapan langsung dengan panjenengan. Aura wibawa ini sangat selaras dengan elemen api atau geni yang menaungi pasaran paing. Api itu menghangatkan di saat dingin, menerangi di saat gelap, namun bisa membakar jika dipermainkan. Karisma inilah yang menjadi kunci master pembuka pintu kekayaan panjenengan. Dalam dunia bisnis, pekerjaan, atau pergaulan sosial, karisma panjenengan membuat orang mudah terpesona dan percaya. Ketika orang sudah percaya, maka tawaran kerjasama, proyek-proyek besar, dan dukungan finansial akan datang berbondong-bondong mencari panjenengan. Panjenengan tidak lagi mengejar uang, tetapi uanglah yang pada akhirnya berbaris rapi meminta panjenengan atur. Sedulurku paing, panjenengan kini menyadari bahwa air mata dan keringat panjenengan selama ini tidak pernah sia-sia. Mental baja dan wibawa alami panjenengan telah menyiapkan jalan tol menuju kesuksesan yang sangat besar. Namun ada satu tanda pamungkas, tanda kelima yang paling dinanti-nantikan oleh setiap manusia. Tanda ini adalah misteri dari kejutan takdir dan pintu rejeki tak terduga. Bagaimana semesta mengatur skenario agar kekayaan raya itu tiba-tiba jatuh ke pangkuan panjenengan dari arah yang sama sekali tidak masuk akal?
Dan yang paling penting, leluhur kita menitipkan satu peringatan keras. Ada satu syarat mutlak agar ledakan rejeki ini tidak berbalik menjadi kutukan yang memiskinkan panjenengan kembali. Apa pantangan gaib tersebut? Tarik nafas panjenengan yang dalam, tenangkan batin, dan mari kita songsong puncak pencerahan ini di bagian ketiga. Jangan kemana-mana, tetaplah setia menyimak wejangan ini di pelataran Mbah Primbon. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Sedulurku pahing yang sangat mbah sayangi, selamat datang di puncak ngaji rasa kita. Jika panjenengan sudah menyimak bagian 1 dan bagian 2, panjenengan kini menyadari betapa mahalnya harga sebuah kesuksesan bagi seorang pahing. Jiwa kepemimpinan, firasat yang tajam, mental baja yang tahan banting, serta wibawa yang menundukkan lawan. Semuanya telah panjenengan tebus dengan air mata dan keringat. Kini, tibalah kita pada tanda pamungkas. Tanda kelima yang merupakan hadiah langsung dari alam semesta atas segala kesabaran panjenengan selama ini. Tanda ini adalah misteri dari datangnya rejeki raksasa yang tidak pernah panjenengan sangka-sangka. Namun, dengarkan peringatan Mbah baik-baik. Leluhur kita menitipkan satu pantangan gaib yang sangat keras. Jika panjenengan melanggar pantangan ini saat berada di puncak kejayaan, maka seluruh kekayaan itu akan hangus terbakar menjadi abu dalam sekejap mata. Mari kita bedah tuntas rahasia terakhir ini. Bagi panjenengan yang baru singgah, teguhkan hati panjenengan. Tekan tombol subscribe di channel Mbah Primbon sekarang juga, dan mari kita jemput takdir emas panjenengan. Sedulurku, tanda kelima sekaligus bukti paling nyata bahwa panjenengan memancarkan aura kekayaan adalah datangnya rejeki dari arah yang sama sekali tidak masuk akal logika manusia. Dalam bahasa spiritual, ini disebut min haitsu la yahtasib, rejeki dari arah yang tak disangka-sangka. Orang pahing itu seringkali merencanakan hidupnya dari A sampai Z. Panjenengan membuat target, saya harus sukses dari jalan bisnis ini, saya harus kaya dari pekerjaan ini. Tetapi anehnya, Gusti Allah seringkali menggagalkan rencana utama panjenengan tersebut. Usaha yang panjenengan harapkan mati-matian justru berjalan biasa-biasa saja atau bahkan bangkrut. Lalu, dari mana datangnya kekayaan itu? Kejutan semesta biasanya datang di saat panjenengan sudah berada di titik sumeleh, pasrah total. Di saat panjenengan sudah tidak lagi ambisius mengejah dunia, tiba-tiba ada seorang kawan lama yang menghubungi dan menawarkan proyek besar. Tiba-tiba, iseng-iseng panjenengan menjual aset atau barang tua dan ternyata laku dengan harga miliaran. Tiba-tiba, hobi yang selama ini hanya panjenengan lakukan untuk membuang stres justru meledak dan mendatangkan keuntungan finansial yang tak terbayangkan. Inilah keistimewaan pahing. Jalan rezeki panjenengan itu penuh dengan elemen kejutan takdir. Alam semesta memutarbalikkan keadaan dalam satu malam. Hutang-hutang yang menumpuk bertahun-tahun tiba-tiba lunas hanya dari satu pintu rezeki dadakan. Kemujuran ini bukanlah sebuah kebetulan, sedulurku. Ini adalah akumulasi dari doa-doa malam panjenengan, tangisan panjenengan yang tak bersuara, dan buah dari kebaikan panjenengan menolong orang lain di masa lalu yang kini mekar dan siap dipanen. Namun, Gusti Allah itu Maha Adil. Ledakan rejeki dan kejutan takdir ini tidak akan pernah turun kepada orang pahing yang pemalas dan hanya berpangku tangan menunggu keajaiban dari langit. Syarat mutlak agar aura kekayaan ini aktif adalah panjenengan harus tetap ikhtiar bekerja keras di alam nyata. Semesta hanya akan mengirimkan keajaiban saat panjenengan sedang bergerak.
Jika panjenengan hanya tidur di rumah, pintu kejutan itu tidak akan pernah terbuka. Bekerjalah dengan tekun, perluas pergaulan, pelihara hubungan baik dengan semua orang, karena panjenengan tidak pernah tahu dari tangan siapa Gusti Allah akan menitipkan kunci brankas kekayaan panjenengan. Selain itu, ujian sesungguhnya bagi seorang pahing bukanlah saat panjenengan miskin dan dihina. Ujian paling mematikan bagi panjenengan adalah ketika panjenengan sudah menjadi kaya raya. Ingatlah sifat dasar elemen panjenengan, yakni api atau geni. Saat panjenengan miskin, api itu menjadi semangat yang menghangatkan. Tetapi saat panjenengan kaya raya dan memegang kekuasaan, api itu sangat mudah berubah menjadi kesombongan yang membakar. Saat panjenengan merasa paling hebat, merasa bisa membeli harga diri orang lain dengan uang panjenengan, di detik itulah aura kekayaan panjenengan meredup dan berganti menjadi aura sengkolo atau kesialan. Oleh karena itu, sifat andap asor atau rendah hati adalah nyawa dari kekayaan panjenengan. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian wejangan ini, Mbah ingin menyampaikan satu pesan gaib dari para leluhur Jawa yang tidak boleh panjenengan lupakan seumur hidup. Kekuatan utama weton pahing terletak pada kepercayaan orang lain. Panjenengan menjadi besar karena orang percaya pada integritas, kejujuran, dan ketegasan panjenengan. Maka pantangan gaib yang paling diharamkan bagi seorang pahing adalah menyalahgunakan kepercayaan dan mengkhianati orang yang menemani panjenengan di saat susah. Jika kelak panjenengan sudah sukses, jangan pernah sekali-kali menipu rekan bisnis yang dulu membangun usaha bersama panjenengan. Jangan pernah mencampakkan pasangan hidup yang dulu rela makan nasi garam demi menemani panjenengan berjuang dari nol. Sekali saja seorang pahing berkhianat pada kesetiaan, maka alam semesta akan mencabut seluruh kekayaannya dengan cara yang sangat tragis. Uang panjenengan akan habis untuk mengobati penyakit aneh atau hancur tertipu oleh orang yang lebih licik. Tetaplah menjadi sosok pahing yang sejati, keras dalam berjuang, namun lembut dalam mengayomi, tegas dalam melangkah, namun tidak pernah lupa daratan. Sedulurku pahing yang Mbah hormati, momentum tahun 2026 ini adalah gerbang kebangkitan panjenengan. Usaplah air mata panjenengan, berhentilah meratapi masa lalu yang menyakitkan. 5 tanda aura kekayaan itu sudah menyala di dalam batin panjenengan. Tugas panjenengan sekarang adalah menjaga kewarasan, terus melangkah, dan bersiaplah menyambut kejutan takbir yang akan mengubah derajat hidup panjenengan dan keluarga. Terima kasih sudah setia menemani Mbah ngaji Roso dari bagian 1 hingga tuntas malam ini. Jika wejangan ini menggetarkan dada panjenengan dan memberikan pencerahan, Mbah mohon keikhlasannya untuk menekan tombol like, share video ini agar sanak sedulur pahing di luar sana ikut terangkat semangatnya, dan tuliskan "saya siap menjemput rejeki" di kolom komentar sebagai doa afirmasi kita bersama. Sampai jumpa di pembongkaran rahasia semesta selanjutnya. Tetaplah membumi, jaga hati yang bersih. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakung Tumadi.